Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah nafkah merupakan ibadah seorang suami. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Rasul menyebutkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan uang. Kata Rasul, 1 dinar yang kamu gunakan untuk infak di jalan Allah, terserah untuk bangun masjid atau apapun. Lalu kemudian kata Rasul, dinarun anfaqtahu fi raqabah. Lalu kamu punya uang dipakai untuk membebaskan budak. Lalu yang ketiga kata Rasul, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Punya uang dipakai untuk sedekah ke fakir miskin. Lalu perbandingan yang keempat kata Rasul, dinarun anfaqtahu ala ahlika. Punya uang dipakai untuk kebutuhan nafkah keluarga. Maka Rasul menyebutkan a'zamuha ajron, yang paling besar pahalanya itu adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika. Sehingga jamaah salat Jumat kalau punya uang, maka secara skala prioritas kemana uang itu digunakan? Dipakai untuk nafkah. Jangan sampai ada bapak-bapak, suami, ayah punya duit malah dipakai untuk ngapain? Main judi, dipakai untuk ngapain? Hal-hal yang sifatnya tidak wajib. Sementara kondisi anak istri terlantar dan tidak terurus, nafkah terabaikan. Maka kata Rasul, sadarlah bahwa nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu nilainya lebih besar dibanding sedekah ke fakir miskin. Lebih besar pahalanya ketimbang kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi itu ada di prioritas pertama. Kemudian Rasul SAW menegaskan juga bahwasanya nafkah yang diberikan oleh seorang suami, diberikan oleh seorang ayah, itu bukan hanya sekedar aktivitas duniawi, kewajiban hubungan suami istri yang mungkin kita lakukan itu sejak nikah puluhan tahun yang lalu, tiap bulan transfer ke istri, atau setiap saat ini uang belanja, ini untuk uang sekolah dan yang lain. Enggak. Rasul mengingatkan di dalam sebuah hadis yang lain, khairukum li ahli. Kata Rasul, siapa sih di antara manusia, di antara masyarakat ini yang paling baik? Kata Rasul. Jawabannya yang paling baik itu indikatornya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Sehingga lihat diri kita masing-masing, jangan sampai nanti kita sama teman itu baik, sama teman atau tetangga atau rekan kerja, teman satu hobi itu kita loyal, tapi giliran duit ke keluarga pelit. Berarti dia bukan orang yang baik kepada keluarga. Dan Rasul menjadikan standar tertinggi, wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah sosok, saya adalah tokoh, saya adalah role model kalian yang bisa dijamin bahwa saya adalah orang terbaik kepada keluarga saya. Karena Rasul adalah manusia terbaik. Sehingga nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu adalah bentuk perbuatan baik kita kepada keluarga. Dan Rasul menjadikan standar baik buruk seseorang itu adalah bagaimana sikap dia kepada anaknya, bagaimana sikap dia kepada pasangannya. Salah satu indikator dasarnya adalah apakah dia menafkahi anaknya, istrinya dengan baik atau tidak. Dan kemudian Rasul menyebutkan juga di kesempatan yang lain terkait dengan orang yang tidak bekerja
Dan masalahnya kalau dia tidak bekerja, dia nggak punya pemasukan, konsekuensinya adalah keluarganya terlantar. Makanya sebagian ibu-ibu, sebagian istri itu dia bela-belain kerja gara-gara apa? Suaminya males. Gara-gara apa? Suaminya nggak tanggung jawab. Ditelantarkan istrinya. Istrinya udah capek ngomong, nggak didengerin, males ribut. Akhirnya apa? Istri yang harusnya jadi tulang rusuk berubah status jadi tulang punggung dia. Maka Rasul menyebutkan dan mengingatkan dengan keras kepada para suami, karena suami itu kadang diingatkan baik-baik dia nggak sadar-sadar. Kalau istrinya yang ngomong nggak terima dia, maka biar Rasul lah yang mengingatkan secara langsung. Rasul menyampaikan, kafa bil mar'i isman. Seseorang itu sudah divonis berdosa, kata Rasul. Kapan? Ketika dia yudayyi man yaqud. Orang yang harusnya dia nafkahi, orang yang harusnya dia kasih uang belanja, ditelantarkan, berdosa dia. Maka para suami, tolong kewajiban dasar ini jangan diabaikan dan tolong disadari bahwa nafkah yang kita berikan itu adalah ibadah. Supaya apa? Kita tidak merasa berat. Ngerasa kok uang belanja atau uang hasil kerja gaji kita nggak ada wujudnya. Kemana dia berubah? Berubah dia dari uang transferan kepada anak istri menjadi saldo pahala kita di akhirat, karena terkonversi menjadi pahala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah sadar dan punya pemahaman yang sama bahwa nafkah itu bukan sekedar rutinitas atau yang lain, tidak, tapi dia statusnya ibadah, maka yang perlu diingat bahwa ibadah itu punya SOP. Sebagaimana kita bekerja di instansi, bekerja di kantor, bekerja dimanapun itu ada SOP-nya. Ada standar operating prosedurnya. Bagaimana suatu aktivitas itu dilakukan, apa yang harus didahulukan, dan bagaimana tata mengerjakannya. Nah sama dalam urusan ibadah dikasih SOP. Suami ketika mencari nafkah nggak boleh modelnya asal dapat duit, nggak peduli halal haram. Ini melanggar SOP ibadah dalam urusan nafkah. Sehingga sangat disayangkan ketika suami-suami tidak peduli dengan halal haram. Ketika kerja di kantor, markup laporan, memalsukan nota, atau mungkin nanti buat proyek palsu, cair anggaran, uangnya ditilep, dan segala macam bentuk penggelapan uang ataupun pencurian harta, terserah mau itu instansi swasta, mau itu instansinya di pemerintahan, di yayasan, dimanapun, yang penting kalau hartanya didapat dengan cara yang haram, ini melanggar SOP. Artinya apa? Kita itu bekerja, kita itu bawa uang pulang, itu mau ngasih nafkah untuk ibadah. Maka tolong kerjakanlah ibadah itu sesuai dengan prosedur yang semestinya, agar dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang baik. Sama seperti kita sholat subuh 2 rakaat, tidak boleh nanti diubah subuh mung 1 rakaat, melanggar SOP. Sholat harusnya 4 rakaat, dia kerjakan 4 rakaat. Nah sama dalam urusan duit, tidak boleh. Kalau memang kita butuh uang tambahan dan yang lain, silahkan cari dengan cara yang halal. Apalagi yang diberikan akses kepada uang, bekerja di lahan basah dan seterusnya, mungkin manusia bisa diakali, satu kantor bisa diajak kong kali kong. Karena orang kalau menggelapkan dana tuh kadang nggak bisa main sendiri dia. Butuh temen tuh, butuh partner, kongsi dia saling mendukung dalam kejahatan. Besok di hari kiamat dibuka sama Allah, dicemplungkan bareng-bareng. Maka jangan sampai bawa harta haram pulang ke rumah. Itu Rasul tegaskan bahwa nafkah itu ibadah, maka tolong dilaksanakan mengikuti standar-standar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak dan halal, maka itulah yang terbaik. Sehingga dua kebaikan berkumpul, dia halal dan banyak. Usahakanlah jika kita memang mampu. Tapi sekiranya tidak mampu, maka prioritas yang harus diselamatkan pertama yaitu adalah prioritas kehalalan.
walaupun mungkin jumlahnya di bawah kebutuhan. Dan standar dalam urusan nafkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan para ulama menegaskan juga bahwa keberkahan itu adalah di atas segalanya. Dan syarat keberkahan yang pertama harus halal. Tidak boleh dia melanggar syariat. Dan ingat, wujud keberkahan itu tidak melulu di nominal. Tapi anak-anak kita yang enggak nakal itu bentuk keberkahan. Jadi jangan heran kok kita ngerasa kenapa anak saya susah diatur ya, kenapa istri saya kok dalam tanda kutip nakal ya, kenapa kok hubungan rumah tangga kita tuh kok nggak harmonis ya, kenapa banyak masalah di keluarga ya. Kita butuh introspeksi. Jangan-jangan emang duit yang saya bawa pulang selama ini uangnya nggak bener. Akhirnya apa? Allah hilangkan keberkahan pada harta, begitu diberikan dikonsumsi oleh anak, dikonsumsi oleh istri, dikonsumsi oleh kita sendiri, dia tidak mengantarkan orang yang mengkonsumsi itu ke dalam ketakwaan. Jadi sekali lagi jangan ukur berkah atau tidak itu hanya sekedar dari megahnya rumah, jumlah kendaraan dan yang lain, tapi apakah itu mendekatkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah, atau justru sebaliknya, naik jabatan kok rasa-rasanya ibadah makin gersang, nambah pemasukan dari 2 digit ke 3 digit kok rasanya keluarga kita makin jauh dari ibadah. Jangan-jangan ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita bawa pulang tapi kita bawa pulang. Maka mintalah kepada Allah agar kita ditolong di akhir zaman ini, pemasukan kita dari sesuatu yang halal sehingga ibadah kita diterima oleh Allah. Kalaupun kita meninggal dalam posisi kita tidak meninggalkan warisan, tapi ketika harta itu kita jemput, nafkah itu kita bawa pulang dengan cara yang halal, semoga Allah catat kebaikan-kebaikan kita bekerja memberi nafkah itu sebagai pemberat timbangan kita, sehingga kita tetap bisa masuk surga walaupun tidak meninggalkan warisan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.